Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu media pendidikan dalam pembelajaran di kelas. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, saya Tia Hanuni Hasan dan teman saya yaitu Rizky Fauziani. Sebelum masuk ke materi, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan sekolah dasar, yaitu Bapak dosen Diki Surahman MPD, yang telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan materi kami. Langsung saja kita masuk ke materinya. Media pendidikan dalam pembelajaran di kelas. Pengertian pendidikan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengarkannya. Kehadiran dan pelaksanaan pendidikan dapat melalui jalur sekolah maupun non-sekolah. Jalur sekolah maksudnya yaitu pendidikan yang diberikan secara resmi oleh lembaga pendidikan. Misalnya itu ada SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Jalur non-sekolah artinya pendidikan yang diberikan dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, ataupun melalui kursus-kursus. Bicara mengenai pembelajaran, ada dua aspek yang terpenting, yaitu aspek pendidik. Dalam hal ini, pendidik dan aspek penerima pendidikan, yakni peserta atau mahasiswa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses. Maka proses yang terjadi adalah belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, satu hal yang perlu dipersiapkan guna menunjang dalam penyampaian materi pembelajaran dan keberhasilan suatu pendidikan, yaitu media pendidikan. Perkembangan media pendidikan. Pertama kali, media hanya dianggap sebagai perlengkapan atau alat bantu pendidik, teaching aids. Alat bantu yang dimaksud adalah alat bantu visual, yakni gambar, model, dan alat-alat lainnya yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertimbangkan daya serap belajar pendidik atau peserta didik. Namun, karena pendidik terlalu memusatkan perhatiannya pada alat bantu visual yang dipakainya, sehingga ia kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran atau instruction, dan evaluasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauziani dengan nomor induk mahasiswa 050 120 1025. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh rekan saya, yaitu Tia Hanuni Hasan, pada poin B. Langsung saja, yaitu pada pertengahan abad ke-20 dengan masuknya pengaruh teknologi audio, sehingga perkembangan selanjutnya dikenal adanya audio visual atau visual aids. Kita bisa menyebutkan yaitu dengan AVA. Dengan demikian, AVA ini dapat menghindari verbalisme yang masih terjadi pada diri peserta didik. Karena dengan adanya AVA, maka pembelajaran untuk peserta didik di samping dapat dilihat juga dapat didengar. Usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu ini, menurut Edgar Dale, mengadakan klasifikasi pengalaman belajar menurut tingkat dari paling konkret ke paling abstrak. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau count of experience. Dan pada saat munculnya kerucut pengalaman ini, banyak penganut terutama dalam menentukan alat bantu apa yang dapat paling sesuai untuk pengalaman belajar tertentu. Yang selanjutnya itu poin C, proses belajar mengajar sebagai proses komunikasi. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Itu menurut Arif S. Sadiman dan yang lain tahun 1985. Dari keterangan tersebut, maka yang termasuk komponen proses komunikasi adalah pemberi pesan, penerima pesan, dan media. Pemberi pesan atau yang bisa disebut encoder dapat dilihat dari pendidik, dosen, penulis buku, produser, media, atau peserta didik. Sedangkan pesan yang dikomunikasikan berupa pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum dan penerima pesan atau yang bisa disebut decoder dapat dilihat dari peserta didik, mahasiswa, peserta latihan, atau pendidik, dosen pelatihannya sendiri. Sehubungan dengan pengertian di atas, fungsi sosial kultur seseorang memberi pesan dalam bidang pendidikan ialah sebagai komunikator di samping sebagai motivator dan emansipator.
sebagai komunikator, pertama ialah menyediakan sumber informasi, materi pembelajaran, dan kedua menyaring, mengevaluasi informasi yang tersedia serta mengemas informasi ini ke dalam suatu bentuk yang cocok bagi kelompok menerima informasi tersebut sehingga kelompok ini memahami isi informasi tersebut. Di dalam proses belajar mengajar, komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Artinya, selama komunikasi itu berlangsung, kemungkinan terdapat gangguan atau hambatan yang sering disebut barriers to effective learning. Secara psikologis, hambatan itu seperti misalnya minat, sikap, pendapat, kepercayaan, inteligensi, dan pengetahuan, dan hambatan fisik misalnya kelelahan, sakit, keterbatasan daya atau indera atau cacat tubuh, hambatan kulturalnya seperti perbedaan adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai panutan, atau hambatan yang lain. Misalnya, hambatan lingkungan, yaitu situasi dan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.